Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Dan hari ini merupakan pembelajaran pertama dalam semester 2 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baiklah, kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak, hari ini kita akan memasuki pelajaran ke-6, yaitu mari belajar Al-Quran surat Al-Ma'un. Adapun tujuan pembelajaran adalah guna peserta didik bisa memahami, bisa membaca, menulis, mengartikan, dan menghafal surat Al-Ma'un secara baik dan benar. Anak-anak, Al-Ma'un merupakan surat yang ke-107 dalam urutan surat dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'un turun di kota Mekah, sehingga Al-Ma'un adalah surat Makkiyah. Kemudian Al-Ma'un turun setelah surat Al-Quraisy. Jumlah ayatnya dalam surat Al-Ma'un adalah 7 ayat. Al-Ma'un membicarakan tentang beberapa hal. Yang pertama, Al-Ma'un menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Menurut surat Al-Ma'un, ada orang yang dianggap mendustakan agama. Pertama, mereka yang tidak peduli anak yatim. Yang kedua, mereka yang tidak peduli, tidak memberi makan kepada fakir miskin. Kemudian selanjutnya dalam surat Al-Ma'un juga menceritakan orang-orang yang lalai sholatnya. Orang-orang yang mengerjakan sholat tidak sesuai dengan tuntunan syariat, yaitu mereka yang sholatnya lalai, tidak khusyuk, tidak memenuhi fikih atau aturan dari tata cara sholat. Kemudian mereka juga riya, yaitu orang-orang yang riya dalam sholatnya, riya dalam mengerjakan segala amal perbuatannya. Kemudian dalam surat Al-Ma'un juga dijelaskan tentang mereka yang enggan memberi bantuan kepada orang lain. Baiklah, sekarang coba kamu perhatikan ayat-ayat dalam surat Al-Kafirun. Silakan ditulis secara baik dan benar. Kemudian mari kita sama-sama melafalkan surat Al-Kafirun dengan baik. Perhatikan lafalnya, makhrajnya, juga tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itu bacaan ayat-ayat dalam surat
Al-Ma'un. Silakan dibaca berulang-ulang sehingga bacaan kalian benar. Berikutnya coba kamu perhatikan dan kamu ikuti, kamu lafalkan berulang-ulang arti dari penggalan-penggalan ayat dalam surat Al-Ma'un. Semoga dengan cara pembelajaran mengartikan penggalan-penggalan ayat dalam surat Al-Ma'un itu bisa memudahkan kalian dalam menghafal arti dari surat Al-Ma'un. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi, tahukah kamu orang yang yukadzibu, mendustakan, biddini, agama. Fadzalikal ladzi yad'u, itulah orang yang menghardik, al-yatima, anak-anak yatim, wala yahuddu, dan tidak menganjurkan, ala ta'ami, memberi makan, al-miskini, orang-orang miskin. Fawailun, maka celakalah orang, lil musallin, bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum, yaitu mereka yang ngan sholatihim, sholatnya, sahuna, lalai. Alladzina hum, mereka yang yurauna, berbuat riya, wayamnauna, dan mereka yang enggan menolong, al-ma'una, dengan barang yang berguna. Anak-anak, itu arti kata per kata, kalimat per kalimat dalam surat Al-Ma'un. Berikutnya kita akan sama-sama mempelajari apa kandungan dan hikmah yang ada dalam surat Al-Ma'un tersebut. Anak-anak yang berbahagia, dalam surat Al-Ma'un Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali surat dengan mengungkapkan pertanyaan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pertanyaan ini dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan ayat-ayat berikutnya yang menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Orang-orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri berikut. Ada 2 ciri orang yang mendustakan agama seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Ma'un. Pertama, orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu maksudnya bisa membentak, bisa menyakiti fisik ataupun perasaannya dengan mengejek dan lain sebagainya. Walhasil, menghardik ini secara umum adalah mereka yang tidak peduli dengan anak-anak yatim. Kemudian yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, atau orang yang tidak peduli pada keadaan orang yang tidak mampu, yaitu mereka yang fakir dan miskin. Kemudian dalam surat Al-Ma'un Allah Subhanahu wa ta'ala mengemukakan siapa saja orang-orang yang dianggap celaka, yaitu ada 3 golongan orang yang dianggap sebagai orang-orang yang celaka. Yang pertama adalah orang yang lalai dari sholatnya. Lalai dari sholatnya bisa karena tidak khusyuk, atau bisa jadi orang yang tidak
bisa memperhatikan secara serius kewajiban sholatnya sehingga ia seringkali menunda-dunda dan meremehkan kewajiban sholat. Kemudian yang kedua, orang yang berbuat riya. Riya itu artinya mempertontonkan amal perbuatan baik kepada orang lain, baik karena dipuji atau karena yang lain. Artinya motivasinya dalam beribadah, dalam berbuat baik bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena pujian atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, orang yang celaka yang disebut dalam surat Al-Ma'un adalah orang yang enggan menolong, memberi bantuan. Bantuan itu bisa berbentuk barang atau bisa berbentuk apa saja yang bisa mendatangkan manfaat buat orang lain. Anak-anak yang berbahagia, dalam surat Al-Ma'un juga kita bisa mengambil hikmah, yaitu bisa menteladani sikap-sikap yang terpuji, yaitu sikap yang dapat diambil dari ayat di atas adalah antara lain mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya kita berteman dengan baik, bertutur kata yang santun kepada mereka, dan bila kita yatim maka berbuat yang santun terhadap yang sesama saudara atau teman yang yatim. Selanjutnya menyayangi dan memberi makan orang miskin. Ini sebenarnya sudah menjadi kewajiban bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta, yaitu sedikit berbagi kepada mereka yang berhak, yaitu mereka yang terkategorikan sebagai fakir dan miskin. Kemudian selanjutnya adalah sholat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Ini yang harus kita belajar bersama, kita latih sebagai menteladani dari isi kandungan surat Al-Ma'un, bahwa kita hendaknya memperhatikan pelaksanaan sholat, waktunya, tata caranya, dan diusahakan kita belajar khusyuk setiap hari, sehingga sholat kita dianggap atau dipastikan tidak terkategorikan sebagai sholat yang lalai. Dengan demikian bisa kita pastikan bahwa kita bukan orang celaka, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian berikutnya adalah menghindari perbuatan riya dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Maka hendaknya dalam beramal kita tidak mempertontonkan amal baik. Terakhir, hendaknya kita ringan tangan, gemar memberi manfaat kepada sesama, kepada lingkungan, gemar membantu orang lain, gemar menolong mereka yang membutuhkan. Karena sebenarnya secara fitrah manusia itu adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang satu dengan lainnya saling membutuhkan. Anak-anak yang berbahagia, demikian pembelajaran pada pagi hari ini, dan ini ada beberapa tugas, yaitu berbentuk ada 2 tugas. Yang pertama adalah tulis surat Al-Ma'un beserta artinya. Kemudian yang kedua, lafalkan surat Al-Ma'un dan artinya secara hafalan. Nanti kamu buat video dan videonya dikirimkan. Demikian,
apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini semoga membawa manfaat buat kita semua. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.